Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nuning Arlinda, NIM 2018-210372. Saya di sini akan mempresentasikan tentang financial innovation dalam ukuran perusahaan, persaingan, pembiayaan, dan inovasi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menyelidiki efek dari ukuran perusahaan, persaingan, dan akses keuangan pada kinerja inovasi perusahaan. Setelah tinjauan literatur yang relevan, 3 model logik diusulkan dan diuji. Analisis empiris didasarkan pada lingkungan bisnis dan survei kinerja pada perusahaan BEEPS untuk 1053 perusahaan dari 26 negara pada tahun 2002 dan 2005. Hasil ini menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan secara statistik antara ukuran perusahaan dan inovasi. Ini juga menemukan hubungan positif antara kompetisi dan akses keuangan dengan inovasi. Selanjutnya adalah variabel penjelasan. Ada 2, yang pertama variabel tanggungan dan definisi operasionalnya. Variabel dependen ini adalah ukuran inovasi BEEPS mengklasifikasikan perusahaan sebagai inovator jika perusahaan tersebut telah memperkenalkan produk baru yang signifikan atau proses yang baru secara signifikan. Ada beberapa variabel yang dapat dimasukkan. Yang pertama, ukuran variabel penjelasan menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih cenderung lebih inovatif daripada perusahaan kecil, menggunakan berbagai tindakan seperti pengeluaran R&D, pendapatan penjualan, dan karyawan sebagai proksi ukuran. Yang kedua, kompetisi. Hipotesis utama dari model komputer adalah bahwa perusahaan yang beroperasi di industri yang terkonsentrasi cenderung lebih inovatif. Oleh karena itu, kami menggabungkan ukuran persaingan untuk menguji hubungan antara komposisi pasar produk dan inovasi. Yang terakhir, akses ke pendanaan. Kami memperkenalkan variabel dummy untuk mengukur akses ke konstruksi pembiayaan sebagai hambatan bagi perusahaan dalam karya komputer. Sumber daya keuangan dan ukuran perusahaan memengaruhi inovasi. Semakin banyak akses yang dimiliki perusahaan ke modal finansial, semakin inovatif, dan semakin besar perusahaan, semakin tinggi kecenderungan untuk berinovasi. Yang kedua adalah variabel kontrol dan definisi operasionalnya. Variabel-variabel berikut ini dimasukkan ke dalam regresi untuk melihat kontribusi masing-masing dari mereka terhadap hasil. Yang pertama, kepemilikan dan usia. Di suatu sisi, akumulasi pengetahuan secara positif memengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan tingkat inovasinya, karena pencapaian teknologi saat ini bergantung pada pekerjaan sebelumnya. Di sisi lain, penuaan dapat menyebabkan kekurangan dalam arus komunikasi dalam batas-batas perusahaan, dan persaingan memungkinkan menyebabkan lebih banyak kemajuan di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perusahaan akan menghasilkan lebih sedikit inovasi seiring bertambahnya usia. Kami memperkenalkan variabel dummy yang menunjukkan apakah sistem hukum dapat menegakkan kontrak terhadap properti. Variabel ini dibangun sesuai dengan respons survei masing-masing perusahaan. Yang kedua adalah ekspor. Ekspor menciptakan insentif untuk berinovasi atau memungkinkan untuk terjadi karena lebih banyak inovator yang mampu cenderung lebih banyak mengekspor. Untuk menangkap efek ini, kami memasukkan variabel kontinu yang menunjukkan ekspor sebagai presentasi dari total penjualan pada tahun sebelumnya. Yang terakhir adalah industri. Bahwa pentingnya mengendalikan efek industri muncul dari fakta bahwa ukuran kemungkinan berkorelasi dengan variabel tingkat industri seperti peluang teknologi 9 yang mempengaruhi inovasi secara positif. Oleh karena itu, mengendalikan karakteristik khusus industri mencegah bias dalam estimasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Faradila Isya Alfianti dengan NIM 2018-210620 dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan saya akan mencoba menjelaskan tentang teknik analisa. Sebenarnya di beberapa penelitian itu menggunakan beberapa macam teknik analisa. Namun pada penelitian ini itu hanya menggunakan
model regresi linear, yang mana model regresi linear itu ada 3 model, karena di sini penelitian ini tuh menggunakan 3 variabel bebas. Lalu yang model pertama itu meneliti pengaruh ukuran pada inovasi. Jadi karena yang diukur hanya ukuran perusahaannya, maka variabel yang diberi perlakuan hanyalah variabel ukuran saja. Sedangkan variabel lain itu dianggap tetap. Lalu yang model kedua itu meneliti pengaruh persaingan pada inovasi perusahaan. Jadi variabel yang diberi perlakuan itu hanya variabel competition dummy-nya, dan variabel lainnya dianggap tetap. Lalu yang model ketiga menguji pengaruh akses terhadap keuangan terhadap inovasi. Di sini perlakuannya juga masih sama, yaitu yang diberi perlakuan itu hanya variabel bebasnya atau variabel mempengaruhinya, yang mana itu merupakan financing dummy. Sedangkan variabel lainnya dianggap tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data deskriptif. Pada tabel pertama ini itu menjelaskan kegiatan inovasi itu berbeda dan jumlah pesaing itu menurut ukuran. Maksudnya apa? Jadi maksudnya jika jumlah pesaing itu semakin banyak, maka kinerja inovasi perusahaan itu juga semakin tinggi. Begitu pula dengan ukurannya. Kalau misalnya ukuran perusahaan itu semakin tinggi, maka kinerja inovasi perusahaan itu juga semakin tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara jumlah pesaing maupun ukuran itu mempunyai korelasi positif kepada kinerja inovasi perusahaan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dusti Agustin dengan NIM 2018-210696. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang tabel, di mana tabel ini itu berisi proporsi perusahaan pada perilaku inovasi berbeda menurut akses pembiayaan kendala, di mana pada tabel ini itu persentase yang paling kecil yaitu terletak pada inovasi produk yang memiliki angka 39,49%. Nah, dari presentasi ini itu perusahaan dalam memberikan inovasi produk itu tidak memiliki kendala. Nah, sedangkan pada inovasi yang terletak pada proses inovasi produk, perusahaan ini itu menghadapi pada proses ini tuh si perusahaan itu tidak hanya mempertimbangkan suatu proses saja, melainkan perusahaan ini tuh juga mempertimbangkan tentang bagaimana sih kecakupan antara kedua hal tersebut. Nah, dimana presentasi ini tuh juga sangat dipertimbangkan, karena kan ketika mempertimbangkan inovasi produk, maka perusahaan ini tuh juga harus mempertimbangkan prosesnya juga seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang tabel ini juga. Nah, dalam tabel tersebut itu menunjukkan bahwa probabilitas suatu perusahaan itu sangat besar dalam berinovasi, karena kan presentasinya tadi kan makin kecil dan tidak ada kendala. Nah, perusahaan besar itu inovasinya itu lebih tinggi daripada perusahaan kecil. Nah, dan perusahaan menengah juga. Nah, kedua, hubungan antara perusahaan dengan pesaing itu tidak linear. Selanjutnya yaitu ketika jumlah pesaing itu meningkat, probabilitas untuk berinovasi itu juga akan meningkat juga. Akan halnya juga ketika sebaliknya. Nah, perusahaan itu tanpa hambatan dalam mengakses sumber daya keuangan, karena kan kita berinovasi itu kan pasti tidak membutuhkan biaya, melainkan kita membutuhkan otak untuk berpikir secara jernih agar inovasi itu bisa terbuka. Nah, terus dari tabel tersebut juga itu ditemukan hasil bahwa pengukuran dan inovasi yang berbeda
untuk beberapa divisi data yang berbeda. Tadi kan ada 4 data, ada 4 inovasi kan. Nah, terus juga di sini juga kami dapat menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah endogenitas ini dapat digunakan dengan nilai Lajat sebagai instrumen yang juga mengkonfirmasi hasil dari tabel tersebut. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Zania Chandra Kirana, NIM 2018-210796. Di sini saya akan menjelaskan analisis seri waktu POL. Pada tabel 4 ini menyajikan analisis dengan inovasi sebagai variabel dependent dengan mengambil nilai 1 jika salah satu proses atau produknya terjadi dan 0 jika tidak ada inovasi jenis apapun yang terjadi. Nah, pada ini kami menjalankan 3 regresi yang berbeda dengan menggunakan estimasi deret waktu gabungan. Nah, pada kolom kedua berfokus pada tingkat persaingan, di mana kami menemukan efek marginal negatif ketika jumlah pesaing adalah 4 atau lebih. Nah, ketika jumlah pesaing adalah antara 1 dan 3, peluang ini berinovasi tidak lebih dari 1519. Nah, probabilitas relatif inovasi tidak juga positif ketika jumlah pesaingnya adalah 4 atau lebih dan lebih besar daripada tidak ada pesaing sama sekali sebesar 1242. Namun kedua tingkat kompetisi tidak signifikan pada level apapun. Selanjutnya pada kolom ketiga yaitu menangkap akses tegas ke sumber daya keuangan. Hasilnya yaitu tidak signifikan, di mana mencerminkan kurangnya data yang digunakan dalam penelitian kami, atau mungkin masalah keuangan sangat terkait dengan kontrol, sehingga mereka tidak menonjolkan sebagai efek independen. Selanjutnya, pada analisis penampang, bagian ini menjalankan kembali regresi sebelumnya. Mengingat setiap tahun secara terpisah, pada tabel 5 ini mereplikasikan regresi yang sama dengan menggunakan analisis penampang untuk tahun 2005. Sementara pada tabel 6 menganggap analisis penampang untuk tahun 2002. Dalam model pertama, perusahaan besar tampaknya memiliki probabilitas sedikit lebih tinggi untuk berinovasi dibandingkan dengan ukuran menengah dan kecil, di mana temuan ini bertepatan dengan temuan dalam regresi deret waktu gabungan dan dengan hipotesis Kappeter. Pada model kedua ini menunjukkan bahwa probabilitas inovasi lebih tinggi ketika perusahaan menghadapi persaingan yang rendah atau tidak sama sekali, yang lebih sesuai dengan efek Kampeterian daripada efek melarikan diri ini dari persaingan. Selain itu, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat persaingan menengah adalah yang paling konduktif untuk inovasi, yang konsisten dengan Baldwin et al. Temuan tahun 2000 empiris. Selanjutnya pada model ketiga berfokus pada pengaruh sumber daya keuangan terhadap inovasi. Diharapkan bahwa kemungkinan berinovasi lebih tinggi ketika perusahaan tidak menghadapi masalah dalam mengakses keuangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Mahdia, NIM 2018-210900. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengatasi endogenitas. Apa itu endogenitas? Endogenitas adalah masalah serius yang dapat muncul ketika kita menggunakan model persamaan tunggal untuk mempelajari hubungan antara inovasi dan struktur pasar, ukuran perusahaan, atau akses keuangan, karena hubungan tersebut mungkin bukan hubungan kausal satu arah yang sederhana.
seperti tabel 7 yang ada di samping berikut. Menunjukkan hasil estimasi 3 model sebelumnya yang sama setelah mengatasi masalah endogenitas menggunakan nilai Legend, yaitu kolom pertama menunjukkan bahwa ukuran pada umumnya tidak memiliki efek besar dan umumnya sejalan dengan jenis biasa yang mungkin kita harapkan karena endogenitas. Mengenai variabel lain, koefisien sedikit meningkat, pindah ke kolom 2, yaitu semua variabel telah mengalami peningkatan kecil dalam besarnya setelah merawat endogenitas. Koefisien inovasi berkurang seiring dengan persaingan. Perubahan ini mungkin disebabkan oleh endogenitas, tetapi kita juga harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa ada struktur keterlambatan dalam interaksi antara kompetisi dan inovasi. Dengan kata lain, dengan menggunakan nilai Legend sebagai instrumen, kita mungkin malah mengambil masalah yang berbeda dengan model dasar. Terima kasih.